Saya membaca ayat 25, Yohanes 7 ayat 25 sampai 36. Saya baca ayat 25, saudara, kita bertanggapan. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak orang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah dia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Bagian ini menyambung bagian yang sebelumnya. Ya, sudah berminggu-minggu kita membahas bagian ini. Ini menyambung dari peristiwa sebelum-sebelumnya, di mana ribuan orang Yahudi berkumpul dari berbagai daerah, mereka datang ke Yerusalem. Ya, mereka mau merayakan hari raya apa, saudara? Pondok Daun. Ya, di antara mereka itu ada anggota Sanhedrin, ya, Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama. Ada pendatang-pendatang dari daerah lain. Ada juga penduduk asli di Yerusalem itu. Jadi nyampur semua ribuan orang di situ. Dan ketika perayaan itu sedang berlangsung di tengah minggu. Nah, ini ceritanya, saudara. Yesus muncul dan mengajar di bait Allah. Ya, sampailah kita ke bagian ini. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang Yahudi di situ mau berusaha membunuh Yesus. Sejak Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat itu. Dan Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya. Yang berarti Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Waduh, mereka benci sekali dengan Yesus. Ditambah lagi Yesus berkata, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Bayangkan kepada ahli Taurat ngomong begini, saudara. Jadi Yesus berkata, kamu berusaha membunuh aku. Mana mungkin kamu melakukan Taurat? Taurat mengajar kamu mencintai Tuhan Allahmu, tapi kamu mau membunuh aku. Kamu melanggar hukum Musa. Kamu menyunat orang di hari Sabat. Orang-orang Yahudi itu makin tambah marah, saudara. Makin ingin bunuh Yesus. Di tengah keadaan yang tidak bersahabat ini, Yesus tidak lari. Tapi dia berani menyatakan kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Di dalam bagian ini, Tuhan mendorong kita, saudara. Untuk apa? Percaya kepada Dia. Bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Sungguh-sungguh percaya kita harus dibangunkan kembali kepada Yesus Kristus. Mesias, anak Allah itu. Itu bagian ini dicatat. Saya mengajak kita merenungkan dua hal, saudara. Yang pertama, satu pertanyaan yang penting bagi diri kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan percaya Yesus yang Dia utus itu adalah anak Allah sendiri? Saudara-saudara, di ayat 25
Di sini dituliskan beberapa orang Yerusalem berkata, ini penduduk asli Yerusalem. Gitu. Mereka dengar gosip saat itu yang sudah menyebar, saudara, di situ. Bahwa ada orang-orang yang mau menangkap dan membunuh Yesus. Nah itu ceritanya. Di ayat 25 itu yang pertama tadi baca. Lalu mereka berkata begini. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Kan mereka dengar gosip. Ini orang sudah pemimpin agama sudah bencinya sama dia. Ya sudah mau dibunuh. Mereka dengar itu. Memang tidak dicatat jawabannya, saudara. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Yohanes tidak catat jawabannya. Tapi jawabannya pasti jelas. Iya, saudara, itu. Memang mereka mau membunuh Yesus. Kenapa mereka mau membunuh Yesus? Kan ini yang mau kita pelajari di dalam ayat pertama ini, saudara. Kenapa? Justru anak Allah yang tidak berdosa, mereka mau bunuh. Jawabannya, saudara, ada di awal di ayat 7. Yesus berkata, dunia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia. Bersaksi tentang dunia bahwa pekerjaan-pekerjaannya itu jahat. Itu, saudara. Inilah yang menyebabkan Yesus mau dibunuh. Karena Yesus membongkar dosa mereka. Mereka tidak mau kebenaran. Mereka mau ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga. Tetapi Yesus justru berbeda. Dia adalah kebenaran itu dan dia berkhotbah menegur dosa mereka. Inilah, saudara, membuktikan manusia berdosa. Mereka tidak mau perbuatannya itu dibongkar. Yesus berkata, seorang pun di antara kamu tidak pernah melakukan Taurat. Kamu yang membagi Taurat menjadi 600 lebih butir itu. Tidak ada gunanya. Kamu membuat peraturan sendiri yang dibuat oleh manusia. Kenapa kamu membunuh aku? Kamu tidak ngerti. Intisari daripada Taurat diberikan untuk mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu kehormatan mereka seperti dirobek-robek, saudara. Makin marah. Jadi orang sudah salah, saudara. Sudah di dalam dosa itu tidak sadar kalau ditegur itu. Jadi begini, saudara. Jadi orang-orang Yahudi itu malu hatinya itu dibongkar oleh Yesus. Lalu mereka marah. Nah di dalam kemarahannya itu, saudara, yang memuncak itu. Sebetulnya orang-orang Yahudi itu sedang memperkenalkan kerusakan mereka sendiri. Saudara, memang kita manusia itu semua bisa marah, ya. Yesus juga marah. Saudara, Allah juga bisa marah, ya. Jadi saudara-saudara, marah itu ada dua kemungkinan. Marah itu untuk kebaikan atau marah itu merusak. Saudara-saudara. Tetapi di sini, saudara, jelas itu. Orang ini sudah dibongkar kesalahannya, malah memperkenalkan kerusakan mereka. Mereka memang tidak pernah mengajarkan Taurat. Kalau mereka mengerjakan Taurat, tidak mungkin mereka punya hati itu pengen membenci atau bahkan membunuh Yesus. Di ayat 25, orang-orang yang di Yerusalem itu tahu apa yang pemimpin-pemimpin agama itu mau kerjakan kepada Yesus. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Jadi saudara, persepakatan rahasia di antara pemimpin-pemimpin agama itu ternyata sudah diketahui orang-orang di Yerusalem. Saudara, kita harus berhati-hati ya. Kalau kita punya pikiran yang salah, saudara, serahasianya itu, Tuhan bisa bukakan itu, saudara. Jangan suka menyimpan dosa itu. Dosa itu harus dibuang, jangan disimpan. Saudara, apalagi dipupuk, lalu dibiasakan. Itu Tuhan tidak suka. Saudara, pasti satu hari dia buka. Inilah dosa pemimpin agama. Mereka sembunyi-sembunyi bersepakat. Tahu semua orang di Yerusalem. Apa reaksi orang di Yerusalem itu, saudara? Ayat 26. Lihatlah, katanya. Jadi maksudnya apa, saudara? Lihatlah. Itu orang-orang itu kaget. Ini orang yang mereka mau bunuh. Kenapa pemimpin-pemimpin agama itu kok tidak menghentikan dia? Katanya mau bunuh. Kok tidak menghentikan dia terus bicara mengajar? Dia bisa berbicara dengan leluasa, firman Tuhan berkata. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada dia.
Jadi saudara, waktu itu Yesus mengajar di bait Allah. Ya, di tengah banyak orang. Dan yang paling parah saudara, yang mau bunuh itu bukan orang biasa. Mereka itu pemimpin agama. Yang seharusnya ngerti kitab suci itu. Tetapi pemimpin agama ini, saudara, karena merasa diri diancam, mereka tidak bisa hidup tenang. Maka solusinya harus disingkirkan orang ini. Supaya kita bisa hidup tenang di dalam kemunafikan kita. Keinginan jahat ini, saudara, terjadi di hati dan pikiran mereka. Jadi, saudara, apa tindakan yang kita keluar itu sebenarnya berasal di dalam. Ya, Amsal 4 ayat 23 itu bilang begini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita itu, saudara, muncul banyak ya kejahatan, dosa, saudara, kemunafikan, segala macam. Itu kamu sudah dibersihkan hati itu. Ya, oleh darah Yesus itu. Dosa itu sudah disingkirkan. Kamu harus jaga hatimu itu. Tetap bersih. Waspada selalu terhadap apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Itu untuk menjaga hati. Lebih dari apapun firman Tuhan bilang. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, kehidupan kita itu diatur oleh pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita itu salah, hidup kita itu kekacau. Jadi hati dan pikiran kita itu fokusnya kemana? Itulah tindakan kita akan keluar. Saudara, kalau pikiran kita tidak dijaga, itu bisa diracuni. Ya, toksik itu banyak saudara di dunia. Saudara mengetahui di dalam sosmed. Tidak semua hal baik saudara bisa dengar. Atau saudara bisa lihat di situ. Kalau pikiran sudah keracunin, saudara, itu merusak hidup sendiri. Ya, hidup kita jadi rusak. Saudara, sebetulnya yang paling bagus itu bagaimana, saudara? Kita itu menambah selalu, saudara, menambah informasi, pengetahuan, saudara. Kita menjadi orang yang pandai. Tetapi hati kita itu lurus. Itu yang paling benar. Orangnya makin pintar, saudara, makin bijaksana, tetapi hatinya juga lurus. Hatinya itu polos. Fokusnya tetap kepada Tuhan Yesus. Makin banyak dia pengalamannya, saudara, bukan makin sombong, tapi justru makin merendah. Makin banyak pengalamannya, makin dia lurus, makin dia jujur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau makin banyak pengetahuan, hatinya makin sombong, itu yang bahaya. Saudara, itu cuma salah satu contoh saja. Jadi hati kita itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan karena dia itu fragile. Gampang sekali, saudara, diracuni. Harus dijaga. Apa dijaga? Ya sama firman, saudara. Dijaga oleh firman Tuhan. Makin banyak saudara baca firman Tuhan dengan motivasi yang benar, makin saudara terjaga dari racun dunia. Saudara, hati-hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau tidak, hati kita pasti liku-liku, penuh kelicikan dan kemunafikan. Jaga oleh firman, sehingga koridor itu tetap hati kita lurus, tertuju kepada Tuhan. Orang Yahudi itu hatinya liku-liku. Saudara, mereka benci Tuhan. Mereka mau tangkap Yesus dan bunuh dia. Tapi sekarang mereka tidak mau menangkap. Karena apa, saudara? Waktu Tuhan belum sampai. Orang Yerusalem itu berkata, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Jawabannya jelas, saudara. Tidak. Mereka belum tahu Yesus itu adalah Mesias. Kenapa mereka membiarkan dia terus bicara? Ayat 27, saudara. Kita tahu dari mana dia berasal. Dia dari Galilea. Tapi bila mana Kristus datang, katanya, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Jadi Yesus itu tidak mungkin Mesias. Karena kita tidak tahu Mesias berasal dari mana. Saudara, mereka dari awal sudah berasumsi salah.
bahwa Kristus itu tidak mungkin diketahui dari mana asalnya. Jadi kalau ada orang yang bisa diketahui asalnya, pasti bukan Kristus. Ada di situ yang mengatakan, kita tahu dia dari Galilea. Yang lain, Kristus tidak mungkin dari Galilea, tapi dari Bethlehem. Wah, macam-macam saudara-saudara. Itu sebabnya bagian ini mengajarkan kepada kita apa, saudara? Kita harus, sekarang ini kita sudah punya kitab suci, saudara. Kita harus mengetahui Yesus itu siapa. Dan dari mana dia datang. Kita sudah membahas di pasal 1 ayat 1. Dia datang dari sana. Hanya satu-satunya orang yang datang dari surga ke dunia. Namanya Yesus. Itu sebabnya dia bisa bawa kita ke sana. Ke surga, saudara. Karena dia dari sana. Mau cari siapa kita? Tidak bisa, saudara. Kita harus tahu dan makin kenal siapa Yesus. Dan dari mana dia datang. Dan kenapa dia datang. Belajar terus, saudara. Barulah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan diselamatkan oleh Tuhan. Yesus itu lebih dari tukang kayu. Mereka kenal Yesus dari tukang kayu, saudara. Tidak mungkin mereka dia Mesias. Karena Kristus tidak tahu dari mana. Saya tahu dia tukang kayu. Itu lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, Yesus itu melebihi tukang kayu. Dia adalah anak Allah. Sudahkah ini menyentuh hati kita? Dia datang dari surga. Untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa itu dari kebinasaan. Dia datang karena Allah begitu mencintai dunia ini. Dia mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa. Saudara, ayat 28, Yesus itu berseru kepada orang banyak di situ. Memang kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana asalku. Jadi penduduk Yerusalem itu pikir mereka tahu siapa Yesus dan dari mana asal Yesus. Padahal di hati mereka, Yesus tidak mungkin Mesias yang dijanjikan. Orang ini hanya ngaku-ngaku aja sebagai nabi. Maka Yesus berkata, tetapi aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Tetapi aku diutus oleh Dia. Bapa yang tidak kamu kenal. Ini Yesus berkata kebenaran di sini. Bahwa mereka itu, saudara, yang katanya pemimpin agama itu, kamu tidak mengenal Allah itu. Kamu yang setiap hari itu di bait suci. Kamu tidak mengenal siapa Bapa itu. Tapi mereka pikir sudah kenal. Ya ini susahnya. Mereka pikir mereka sudah mengenal Allah. Tapi kenyataan fakta, Yesus berkata tidak. Jadi saudara-saudara, umat Israel itu adalah umat yang sudah banyak diberi anugerah. Dari perjanjian, saudara. Jadi umat perjanjian. Bagaimana nabi-nabi sudah dibangkitkan di situ, saudara. Hukum Taurat dikasih, malaikat berjalan memimpin mereka, saudara. Mereka jauh diberikan anugerah lebih dari bangsa lain. Mengenal Yahweh, satu-satunya Allah mereka. Tetapi kamu tidak kenal Bapa. Kamu tidak mengenal aku juga. Inilah yang dikatakan Yesus, saudara. Kamu tidak kenal Allah. Yesus berkata, aku diutus Bapa. Aku mengerjakan kehendak Dia untuk keselamatan. Tetapi kamu tidak kenal Bapa. Saudara, pesannya apa untuk kita di dalam hal ini? Masalah yang terbesar itu adalah bahwa kita itu tidak mengenal Allah. Atau kita mungkin kurang mengenal Allah. Itu masalah terbesar manusia di dalam dunia. Bukan masalah ekonomi. Bukan masalah relasi di antara manusia. But you never know God. Itu masalahnya, saudara. Kamu tidak mengenal aku. Sebagai Allah, sebagai Bapa. Itu sebabnya kamu juga tidak mengenal Yesus sebagai anaknya. Saudara-saudara. Di ayat 29 Yesus berkata, aku mengenal Dia. Aku punya hubungan yang intim dengan Allah. Dari kekekalan bersama-sama dengan Allah. Tritunggal yang esa. Kalau mau kenal Allah, artinya apa, saudara?
Kalau kita mau mengenal Allah, harus lewat Yesus. Jadi hidup kita itu harus fokus kepada Yesus. Tidak ada lagi yang kita harus fokus. Karena kita tidak mungkin kenal Allah kalau kita tidak kenal Yesus. Dengan makin kita mengenal Yesus, kita makin kenal Allah. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada Allah. Sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Yesus berkata Allah Bapa itu mengutus aku sebagai utusan dengan satu tugas yang harus diselesaikan. Yaitu apa saudara? Menyelamatkan orang berdosa dari hukuman neraka. Ayat 30 kita lihat konflik itu terus memuncak saudara. Mereka berusaha menangkap Yesus. Mereka mau membawa Yesus keluar dari keramaian dan membunuh Dia. Tetapi di sini dikatakan apa firman Tuhan? Tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia. Sebab saatnya belum tiba. Nah ini penting saudara. Jadi meskipun Yesus itu dikelilingi oleh ribuan musuh. Di dalam keadaan yang bahaya, saudara. Kemarahan, kebencian dari orang-orang Yerusalem, pemimpin agama yang mereka mau bunuh itu. Yesus terbebas dari bahaya itu semua. Karena di dalam kehendak Allah, Yesus tidak harus mati saat itu. Ini pengajaran yang dalam sekali, saudara, bagi hidup kita. Waktu Tuhan. Itu termasuk semua kesempatan di dalam hidup kita sampai waktu kita mati. Semua di dalam kehendak Tuhan. Yesus tidak harus mati saat itu. Meskipun dia berada di tengah bahaya, dia bebas. Mereka bisa membawa tentara yang banyak untuk menangkap Yesus. Tapi kalau belum waktunya, dikatakan apa saudara? Tidak bisa seorang pun menyentuh dia. Itu luar biasa, saudara. Kita bisa pikir secara manusia ya. Karena banyaknya orang di situ, mereka sulit sekali menangkap dan membunuh Yesus. Itu pikiran manusia. Tetapi pandangan Tuhan, saudara. Waktu Tuhan belum sampai. Apa yang kita bisa belajar, saudara? Kita tidak akan mati kalau waktu kita belum sampai. Itu. Umur kita itu semua, saudara, sudah ada di tangan Tuhan. Hari kita mati itu, bagaimana caranya, saudara? Di mana? Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sama seperti Dia menetapkan anaknya sendiri. Mati hari Jumat. Saudara-saudara, jamnya semua sudah ditetapkan. Ada orang berkata, saudara, saya tidak takut mati. Wah, saudara, ini kan orang Kristen itu ya, yang sejati. Saya tidak takut mati. Saya cuma takut prosesnya. Nah, saudara, sama aja sebenarnya. Jadi ada yang harus menderita, saudara-saudara, di ranjang itu. Sampai bertahun-tahun sebelum dia harus mati. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa Tuhan itu yang berbijaksana itu. Telah menetapkan kapan kita mati. Termasuk cara dan tempatnya. Jadi kalau ada orang sudah sakit belum mati-mati, saudara, selain kita harus bersabar menanti waktu Tuhan, kita juga harus belajar apa yang Tuhan mau untuk kita hidup memuliakan Dia. Karena kita tidak pernah diajar mendoakan orang cepat mati. Tidak boleh, saudara-saudara. Hidup itu anugerah Tuhan. Itu sebetulnya, saudara, mengajar kita waktu Tuhan ini dan kematian kita. Jangan kita itu terbiasa memupuk kekhawatiran di pikiran, saudara. Itu selain pemborosan waktu, itu malah jadi penyakit. Orang itu banyak penyakit, kenapa, saudara? Karena di pikirannya. Jadi firman Tuhan itu berkata begini, saudara. Jikalau kita hidup untuk Tuhan. Itu jawabannya. Saudara, saya itu orang yang banyak meneliti kematian. Ya, di tesis saya itu banyak meneliti kematian. Karena saya pernah takut mati. Ya, sebelum saya waktu jadi awal-awal orang Kristen itu. Saya pernah kematian itu apa? Lalu saya di dalam pengalaman hidup saya, saudara. Kenapa ya? Orang kok sudah dikasih hidup yang kekal. Kenapa masih takut mati? Nah, itu kan aneh, saudara.
Kalau Paulus itu kan, saya pengen cepat-cepat menetap pada Tuhan. Dia mau cepat mati sebenarnya ketemu Tuhan. Tapi saya masih harus tinggal di dunia. Kenapa saudara? Hidup untuk Tuhan. Itu jawabannya. Itu yang dia katakan saudara. Karena kamu semua, saya masih harus tinggal di dalam dunia ini. Untuk kamu boleh maju, bertumbuh di dalam iman, saya masih harus mengajar kamu di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Jadi artinya apa saudara? Artinya, kalau kita masih diberi hidup, harus hidup untuk Tuhan. Itu firman Tuhan. Jikalau kamu hidup, hiduplah untuk Tuhan. Itu sebabnya kalau kamu pun mati, kamu mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Itu lagu yang kita nyanyiin. Yang kedua tadi, we belongs to God. Hidup ataupun mati. Nggak jadi soal. Ya kan, sebenarnya mati itu apa saudara? Balik aja gitu, tirai tipis itu. Wah. Pintu. Seperti tirai yang tipis itu. Kita ketemu Tuhan kita. Saudara, jangan hidup kita dikuasai kekhawatiran itu, kematian. Hilang. Karena kita ada berada di dalam hidup. Hidup yang kekal itu. Hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Hidup dan mati kita itu milik Tuhan. Itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita, saudara. Itu sebabnya selama masih diberi hidup, ikut teladan Yesus, ikut teladan Paulus. Itu anugerah. Kita tidak tahu, saudara, mati kita bagaimana. Tapi selama kita masih diberi hidup, hiduplah untuk Tuhan. Itu nasihat Tuhan, saudara, hari ini. Hargailah waktu yang masih ada. Dipakai apa? Kenal Tuhan, itu satu-satunya tujuan di mana Adam dan Hawa dicipta. Untuk dia mengenal, dikasih itu semua binatang, dikasih semua taman untuk dia pelihara. Supaya dia mengenal siapa penciptanya dan memuliakan dia. Itu. Saudara-saudara, hidup di tangan kita, pakai untuk kenal Tuhan. Petrus berkata, terus kamu harus bertumbuh di dalam anugerah. Makin mengenal Tuhanmu, Yesus Kristus. Satu hal, saudara, tentang kematian itu. Kalau kita banyak pakai waktu untuk Tuhan, ya, di dalam hidup kita ini, saudara. Kita pasti punya sukacita. Kita pasti punya kedamaian di hati. Stabil, tidak bisa digoncang, saudara, oleh keadaan sekeliling, apapun itu. Firman Tuhan berkata, gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya terus menarik kita. Jangan pakai waktu untuk Tuhan. Jangan. Malas saja. Malas melayani. Malas ke gereja. Itu, saudara. Hari-hari ini jahat. Itu sebabnya, saudara, pakai waktu itu. Jadi kita balikan dengan kuasa kekuatan dari Tuhan. Pakai waktu itu apa, saudara? Gunakan waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Pakai waktu dengan bijaksana itu untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang sudah kita kenal. Mengenal Tuhan, layani Dia. Saudara, kita tidak mungkin menyesal kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan. Pasti kita semua sudah siap bertemu dengan Dia. Yesus begitu peka dengan waktu dari Bapa. Sebelum waktu Bapa tiba, Dia tunggu. Dia tidak mendului. Saudara, sampai waktunya datang, Dia pergi berkhotbah dengan berani. Bahkan sampai naik ke atas kayu salib. Saudara, dilanjutkan ayat 31. Di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Inilah waktunya Yesus berkhotbah di bait Allah. Di tengah orang-orang yang menentang Dia, Dia begitu berani khotbah dengan begitu keras karena Dia tahu itu waktu Tuhan. Itu waktu Bapanya sendiri. Banyak orang di situ akan percaya kepada Dia. Mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi di tengah halangan, rela memaksa diri, itu jadi berkat. Saudara, ketika kita mau bersaksi, apalagi bersaksi Injil, susah. Ada aja halangan. Ketika kita mau belajar mengenal Tuhan, ada aja halangan. Ketika kita mau belajar, saudara, melayani Tuhan, ada gangguan. Tapi ketika kita rela, Tuhan, tolong di dalam anugerah-Mu beli saya kekuatan. Konstan, stabil, saudara, tidak bergoncang. Itu justru kita dipakai menjadi berkat yang lebih besar, jauh. Itu rahasianya di situ, saudara.
Yesus bukan takut dia tidak mau ikut saudara-saudaranya ke Yerusalem. Tapi waktu Bapa belum tiba. Sudah waktu Bapa tiba, dia pergi. Saudara, di tengah orang-orang yang ngomongin dia, mau benci dia tetap katakan, kamu tidak melakukan Taurat. Saudara, kamu sama sekali tidak mencintai Tuhan. Itu keberaniannya. Dan banyak orang yang percaya kepada dia. Itu berkatnya. Mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Mereka pikir kalau Kristus datang, mungkin lebih banyak mujizat yang dikerjakan dibanding Yesus. Saudara, jawabannya itu tidak. Karena Yesus tidak akan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus menerima bahwa Yesus itu adalah Kristus itu sendiri. Kita harus percaya kepada dia sebagai juru selamat, saudara. Yesus adalah yang final, yang sempurna. Dia yang mutlak, yang tidak bisa dilampaui lagi. Saudara, di dalam Yesaya 29 ayat 18 ada firman begini. Hari itu yang tuli akan mendengar, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan sembuh. Itulah tanda Mesias datang. Tapi mereka buta, nggak bisa baca kitab suci ini, saudara. Di hadapan mereka sudah terpampang Yesus yang adalah Kristus, tapi buta matanya. Maukah kita percaya kepada Yesus yang setiap minggu kita dengar, saudara, suaranya? Siapa lagi yang harus kita tunggu? Tidak ada orang lain yang kita tunggu, saudara. Hanya Yesus. Dia adalah yang final, yang terakhir. Saudara, kalau seseorang itu mencari pasangan hidup, ya, itu tuh masa yang krisis, saudara. Dia ingin mendapatkan yang cocok. Siapa ya yang paling cocok, saudara? Apakah yang ini? Dia pikir, aduh, mungkin bukan. Ada lagi yang lebih cocok, saudara. Terus banding-banding sampai dia menemukan yang dianggap final. Kan begitu. Tapi sulit, saudara, menemukan siapa yang menjadi akhir. Tapi firman Tuhan itu berkata, Yesus. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. He is the final one. Mau tunggu siapa lagi? Kita harus menerima dia sebagai yang akhir. Yang tidak mungkin dilampaui lagi oleh siapapun, saudara. Hanya Yesus yang bisa memberikan pengharapan kepada kita di dunia ini. Itu intinya. Dunia ini, saudara-saudara, sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini tidak bisa memberi kita harapan. Firman Tuhan berkata dunia ini sedang lenyap. Tapi hanya orang yang mengejar kehendak Tuhan. Itu yang hidup selamanya. Jadi saudara, di dunia itu, di sini apa artinya sih dunia itu? Dunia itu artinya pikiran manusia, manusia yang tidak kenal Tuhan. Yang ingin hidup tanpa Tuhan. Termasuk orang Kristen, saudara, yang hidup tanpa Kristus. Itu cuma namanya aja. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara. Pikirannya itu. Hidupnya duniawi sekali. Itulah dunia yang dimaksud, sedang lenyap itu. Kita tidak boleh ikut, saudara-saudara, cara-cara duniawi. Kita mempunyai iman dan pengharapan hanya di dalam Kristus yang final itu. Kita tidak menunggu orang lain. Yang kita percaya dan harapkan hanya Yesus. Dia adalah hidup yang kekal itu. Dia yang memberi kita pimpinan di dalam hidup yang sementara ini. Ikut dia, Juru Selamat dan Tuhan kita. Yang terakhir, kedua, saudara. Apa di dalam firman yang kita baca ini, Yesus mendorong kita supaya kita itu makin kenal sama dia. Saudara, di sini Yesus bicara itu hal yang misterius di dalam bagian yang selanjutnya. Yesus bicara hal-hal yang susah, bersifat teka-teki. Tetapi sebenarnya, saudara, kalimat itu merupakan penghakiman. Di situ 6 bulan lagi Yesus akan disalib, saudara. Ini bagian ini yang kita baca itu, dia 6 bulan lagi akan naik ke atas salib. Dia terus bicara konflik, saudara, dengan Farisi di situ, pemimpin agama. Mereka tetap tidak mau menerima Yesus. Jadi saudara-saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 35 itu berkata begini. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada di antara kamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kamu itu ada terang yang bercahaya di antara kamu sekarang. Ada kebenaran itu. Tapi kamu tidak mau terang itu. Kamu menyembunyikan diri dari kebenaran. Saudara, kalau orang berdosa itu kenapa sukanya di tempat gelap? Saya juga tidak ngerti. Tapi itulah ada hubungannya. Karena mereka itu tidak mau ketahuan. Sembunyi-sembunyi, saudara. Sukanya tempat gelap. Itu sebab night club itu ya begitu, saudara. Gelap tempatnya.
remeng-remeng. Dosa banyak di situ. Saudara-saudara, terang, kamu jangan sembunyi dari terang itu. Keluarlah, justru menghadap kepada terang itu, supaya kamu menjadi disucikan daripada segala dosamu. Saudara, jikalau orang menyembunyikan diri dari kebenaran, maka Tuhan akan mulai menarik terang itu dari mereka pelan-pelan. Itu penghakimannya. Di ayat 32, saudara, orang banyak yang percaya kepada Yesus itu. Farisi mendengar orang-orang banyak membisikkan hal ini mengenai dia. Kita tahu, saudara, Farisi ini orang yang merasa benar sendiri, merasa paling baik, merasa, saudara, saking sombongnya. Itu mereka menambahkan sesuatu kepada kitab suci. Karena mereka pikir kitab suci tidak cukup. Harus ditambah, saudara. Dengan butiran-butiran daripada misrah itu. Mereka adalah orang-orang yang memisah diri dari orang lain, saudara. Karena apa? Saya takut ketularan dosa mereka. Saudara-saudara. Jadi mereka itu tidak ngerti kenapa kok Yesus malah bisa duduk bersama-sama orang berdosa. Kenapa Yesus mau makan dengan mereka? Itu luar biasa, saudara. Dan mereka itu orang-orang punya pengaruhnya besar. Ya, Farisi, ahli Taurat itu semua. Jadi waktu itu mereka dengar, saudara, orang banyak itu bisik-bisik tentang Yesus. Jadi orang yang baru percaya ini bicara mengenai Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa menahan diri, saudara, untuk bicara tentang Yesus. Kita juga ingin selalu bicara, saudara, tentang Yesus. Bukan hanya di waktu kita baru percaya, tidak, saudara. Tapi kita selalu dipanggil menjadi saksi Dia. Jadi orang Kristen itu artinya segala sesuatu tentang Yesus. Itu orang Kristen. Segala sesuatu yang kita bicara, itu tentang Dia, saudara. Berarti relasi kita dengan Yesus Kristus makin mengenal Dia secara personal. Nah, orang banyak itu membisikkan hal-hal tentang Yesus. Lalu imam-imam kepala itu dicatat apa, saudara? Suruh penjaga bait Allah menangkap Yesus. Jadi imam kepala di sini itu siapa? Itu Saduki. Saduki itu beda dengan Farisi. Ya. Jadi mereka punya pengaruh besar juga sama, saudara. Tetapi orang Saduki ini tidak percaya mujizat. Sama seperti orang liberal sekarang, saudara. Jadi tidak percaya mujizat, tidak percaya malaikat. Ya, jadi Saduki dan Farisi itu sebenarnya banyak perbedaan. Tetapi saudara-saudara, anehnya mereka yang meskipun banyak perbedaan di dalam hal doktrin agama itu, saudara, tetapi mereka bisa jadi satu. Karena apa? Tujuannya satu. Bunuh Yesus. Itu sama. Kebencian tujuan mereka, saudara. Mereka bisa bersatu karena punya tujuan satu. Membenci Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini terjadi di dunia sekarang juga. Persaudaraan di mana-mana, saudara. Tapi intinya dunia ini membenci Yesus. Saudara, tidak boleh kita ikut dunia. Dunia ini membenci Tuhan kita. Itu firman Tuhan ajarannya. Mana bisa kita kompromi dengan cara-cara dunia, itu tidak boleh. Karena dunia ini membenci Tuhan kita. Kita harus sadar senantiasa, saudara. Sampai Dia datang kembali, dunia akan membenci Dia. Saudara, Saduki dan Farisi itu suruh penjaga bait Allah tangkap Yesus saat itu. Mereka ingin bunuh. Kenapa, saudara? Karena mereka itu sudah tidak tahan. Orang banyak, saudara-saudara, terus mendengar Yesus. Mulai pengaruhnya itu kemana? Mereka makin benci. Saudara-saudara, maka Yesus berkata kepada mereka. Karena mereka mau menangkap Yesus, maka Yesus sadar. Mereka mau menangkap Dia, dan Dia dengan berani, saudara, Dia berkata begini. Ayat 33, 34. Tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Tinggal 6 bulan. Yesus sadar, saudara, berapa lama lagi Dia hidup di bumi. Tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Dia sadar untuk apa Dia datang ke bumi. Yesus tahu Bapa sudah menetapkan kapan Dia mati disalibkan. Dan Yesus menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Yesus berkata apa di situ? Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Saudara, ini bahasanya bagus ya.
Yesus berkata, aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Saudara, bukan ke surga. Aku akan pergi ke surga. Bukan. Surga itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Tujuan kita, saudara, ingin ke surga itu adalah bertemu dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi intinya. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus tidak mengatakan, aku akan pergi ke surga. Ayat 34, kamu akan mencari aku, tapi tidak akan bertemu dengan aku. Ini kalimat penghakiman yang penting, saudara. Kalimatnya begitu simpel. Tetapi kenapa kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak bisa ketemu dengan aku? Kenapa cari, saudara? Karena kamu cari untuk membunuh. Kamu cari untuk kebencian. Kamu cari datang tidak dengan jujur mencari Tuhan. Tuhan tidak mau diketemui oleh orang semacam itu. Saudara-saudara, bahkan sampai Yesus mati dan dikubur, mereka cari tubuhnya. Saudara-saudara, tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, saudara, yang memang Tuhan sudah naik lagi ke surga, mereka tentunya tidak bisa menemukan tubuh Yesus, bukan? Kalau saja sampai ketemu, saudara, hancurlah kekristenan. Tapi tubuh Yesus tidak ada di bumi ini. Kubur Yesus kosong. Dia pergi kepada Bapa. Itu ayatnya. Aku pergi kepada Bapa. Kamu tidak bisa datang ketemu sama aku. Kenapa tidak bisa datang, saudara? Karena mereka terus menolak Yesus selama di dunia ini. Itu kalimat ini, saudara, untuk orang-orang yang tidak mau percaya sama Yesus. Kamu tidak bisa datang bertemu dengan aku di tempat di mana aku berada bersama Bapa. Kalimat ini untuk orang yang terus menolak Injil. Maka hasilnya, saudara, kamu tidak bisa datang ke tempat di mana aku berada. Kamu tidak bisa ke surga. Saudara, Tuhan mengambil kesempatan Dia untuk mendengar dan mengerti kebenaran. Karena mereka terus menolak itu. Saudara, di dalam Matius 13 ayat 12 ada ayat begini. Siapa yang mempunyai, ini di dalam perumpamaan tentang penabur nih ya. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga dia berkelimpahan. Artinya apa, saudara? Jadi artinya siapa yang punya kebenaran, siapa yang rajin, saudara, belajar tentang firman Tuhan, yang rajin belajar, itu akan terus diberi kebenaran itu. Makin melimpah, saudara. Dia makin mengerti kebenaran itu. Sampai meluap, meluber menjadi berkat bagi orang lain. Itu janji Tuhan. Tetapi kalimat selanjutnya, saudara. Siapa yang tidak mempunyai, kenapa tidak punya? Karena dia selalu tolak kebenaran. Bukan dia tidak datang ke gereja. Saudara, dia tidak mau kebenaran yang menegur dia. Tetapi siapa yang tidak punya, kamu yang terus-menerus, saudara, menolak Injil, menolak kebenaran, apapun juga yang ada padamu akan diambil daripadamu. Itu. Orang Yahudi itu jadi contoh, saudara, perwakilan kita. Dia tidak punya kebenaran itu. Apapun yang ada pada mereka diambil oleh Tuhan. Saudara. Akhirnya mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Yesus. Orang Yahudi berkata, kemana dia akan pergi? Sehingga kita tidak bisa bertemu dengan dia. Mereka tidak tahu sama sekali, saudara. Ditutup sama Tuhan itu pengertiannya. Mereka tidak tahu sama sekali kalau Yesus itu bicara secara rohani, saudara. Yesus akan pergi ke surga. Mereka pikir secara duniawi. Mereka tidak ngerti kemana dia pergi. Sampai kita tidak bisa ketemu sama dia lagi. Mereka tidak ngerti sama sekali, saudara, kemana Yesus akan pergi. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, katanya. Ngomongnya begitu, saudara. Jadi mereka itu kan Yahudi tersebar di antara bangsa bukan Yahudi. Yesus bukan pergi ke tempat lain, tapi ke surga, saudara. Mereka tidak mengerti karena mereka buta. Maksudnya, saudara, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku.
kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi mereka tidak tahu artinya sama sekali. Yesus menyatakan kebenaran kepada semua orang yang menolak dia. Kamu tidak bisa pergi ke surga. Itu kebenarannya. Saudara, ini nasib terakhir yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Kamu tidak bisa pergi ke tempat di mana aku berada. Oh Tuhan, jangan. Kalimat itu saya tidak mau. Saya akan rajin menyimpan semua nasihat dan teguran dari firman-Mu. Saya akan hidup baik-baik, merendahkan hati dan pikiran. Sehingga ketika saya berseru, Engkau menjawab. Jangan sampai aku berseru, Engkau tidak menjawab, Tuhan. Amsal 1 ayat 28 berkata begini, saudara. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ini istilahnya apa, saudara? Mereka terlambat. Terlambat apa? Menemukan kebenaran. Ada istilah terlambat, saudara. Jadi ini yang dibicarakan di dalam perumpamaan gadis yang bodoh itu. Saudara masih ingat gadis yang bodoh itu? Mereka tidak sedia minyak. Santai saja hidup. Pakai waktu santai, diboroskan, saudara. Tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu kuasa Tuhan. Hidup untuk Tuhan semua omong kosong. Saya mau hidup duniawi. Akhirnya mereka ketemu pintu sudah ditutup. Terus ketok. Tapi sia-sia. Tuhan tidak mau buka pintu. Buka Tuhan. No. Itu namanya terlambat, saudara. Ini mengajarkan kepada kita apa? Jangan terus menolak kebenaran yang datang kepada kita. Semua teguran terhadap dosa itu berguna bagi jiwa kita. Tidak enak didengar, saudara. Tapi itu benar adanya. Orang banyak yang tidak percaya itu terus berdosa, menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya selama belas kasihan masih ada, marilah kita datang kepada Tuhan. Selalu rajin, saudara, untuk mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Apa, saudara, sebagai penutup yang kita bisa belajar ini? Kalau kita masih bisa mendengar firman, saudara, kita bisa mengerti firman, jangan menolak firman itu. Ya, saudara tidak boleh melihat manusia, saudara hanya harus boleh melihat Kristus Yesus, teladan yang sempurna. Saya tidak sempurna, saya tidak mungkin menjadi teladan yang sempurna untuk saudara. Tetapi Yesus bisa. Dia adalah teladan bagi kita semua. Saudara, kita tidak pernah boleh menolak Yesus Kristus. Karena itu menentukan kekekalan kita. Nasib terakhir jiwa kita itu ada di situ. Kenalkah kamu kepada Yesus, Tuhanmu dan Juru Selamatmu itu? Itu sebabnya, saudara, di dalam hati kita itu harus ada selalu rasa urgensi kepada Injil itu. Kalau sudah ada tarikan duniawi yang menjauhkan kita daripada itu, kita harus waspada. Ya, kita sudah lihat tadi. Kembali, saudara. Karena kalau sudah telat, tidak ada jalan kembali. Itu, saudara. Hari ini adalah hari keselamatan. Ketika engkau mendengar Injil kembali, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, mengalirkan darahnya itu hari keselamatanmu. Kalau mendengar Injil ini harus kembali kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana saya mendapat kesempatan mendengar Injil. Itu sebabnya, saudara, di dalam Yesaya 65 ayat 6, begini firman Tuhan. Carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Terima Yesus selama dia masih berada di antara kita. Cari Tuhan selama dia masih dekat.
Kita tidak tahu berapa lama Tuhan akan terus bersabar kepada kita. Itu sebabnya selama masih ada waktu, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Merendahkan diri kita. Mau percaya, mau beriman kepada Dia. Marilah kita minta, saudara, Tuhan menyucikan hati pikiran kita. Jangan terus kita itu, saudara-saudara, diganggu. Ya, diarahkan oleh pikiran kita yang salah. Tidak. Tuhan, mohon sucikan pikiranku dan hatiku. Sehingga aku bisa melihat Kristus Yesus dengan begitu jelas. Siapa Dia? Dan untuk apa Dia datang ke dalam dunia ini? Oh Tuhan, sucikan hatiku supaya aku boleh melihat Engkau dipaku di atas kayu salib untuk dosaku. Untuk menebus hatiku yang penuh dengan dosa. Supaya hidupku boleh terfokus kepadamu dan untuk melayanimu. Berikan aku hati yang rendah ya Tuhan. Berikan kami hati yang boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, satu-satunya tujuan hidup kita, satu-satunya makna di dalam hidup kita, itu adalah mengenal Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan Dia yang sudah mati dan bangkit untuk dosa kita. Kenali Dia, hidup saudara akan diberkati. Itu kuncinya, rahasianya. Firman itu terus bicara itu. Kenalilah aku selama masih ada waktu. Kamu akan melihat berkat yang melimpah kusediakan bagimu. Dengar telinga yang bisa mendengar. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.